Siang ini saya bersama Bang Jon LBF. Alhamdulillah bisa ketemu, janjian kami sama-sama di Jakarta. Siap. Saya datang tadi pagi. Pekanbaru. Ya. Begini nih Bang, kalau nggak pernah ngatur Allah, jangan ngatur Tuhan, malah sama-sama kan. Abang di Pondok Labu, saya kantor di Tebis Matupang. Kita ketemunya di Riau. Iya, saya tadi pagi pesawatnya sama pesawat batik. Saya jam 6, dia jam 8. Saya jam 8.40. Jam 8.40 Jakarta. Selisih jam aja. Makasih silaturahminya, Bang. Ya, saya terima kasih datang ke Riau. Siap. Kan belum ini pernah. Abang ya? Ya, dapil saya nih. Oke. Berarti Ini. Bang Wahid asli Riau. Asli Riau. Oh, asli Riau. Putra Riau yang sukses. Oh, kita belajar sama Bang Jon LBF. Ini, gitu. Terutama saya minta tip dari Bang Jon LBF untuk jadi pengusaha sukses. Begitu. Ya. Meskipun saya sudah jadi pengusaha tapi belum sukses amat. Kalau Abang kan udah duluan jadi pengusaha, kalau Jon ini kan baru. Cuman kalau yang Jon jalankan ya, bagaimana sih kita untuk jadi seorang entrepreneur? Yang pertama, entrepreneur atau pengusaha itu nggak boleh mentalnya egois. Iya, benar. Karena dasarnya kita membentuk sebuah usaha, jadi pengusaha itu mentalitasnya itu bukan mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang-orang yang bekerja di tempat kita. Pengusaha itu harus punya mentalitas yang komit pada orang-orang yang bekerja sama kita. Insya Allah kalau kita selalu punya niat baik, mempekerjakan banyak orang, rezekinya nggak bakalan pernah putus. Ini filosofi yang benar-benar saya praktekkan di bisnis saya semuanya. Kita bagaimana mengelola bisnis ini untuk kebaikan umat, kebaikan banyak orang. Jadi orang-orang yang tadinya nggak punya pekerjaan, tangan kita hadir untuk memberikan dia pekerjaan, memberikan solusi untuk masa depan, dan kita selalu nggak boleh pelit ilmu, karena hakikatnya adalah yang saya yakini, ketika kita sedang bercerita, sharing pengalaman dan lain-lain, itu bukan lagi ngajarin orang lain, tapi lagi ngajarin diri kita sendiri. Kalau kita kayak saya sekarang nih dikasih kesempatan untuk Bang Wahid tanya bagaimana sih tips-tipsnya jadi pengusaha. Ini saya ngomong gini nih sebetulnya bukan untuk Abang, tapi untuk diri saya sendiri. Bagaimana kita terus refresh, ilmu itu di refresh terus, sehingga kita terus on the track lah, komitmen. Luar biasa, ini Bang Jon punya pengalaman, punya skill, talenta dalam mengelola usaha. Sebenarnya Bang Jon, dalam pemerintahan begitu juga, bahwa pengusaha ini paling penting, Pak. Karena apa? Karena menciptakan lapangan kerja. Yes, betul. Pemerintah ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi itu bisa disuplai dari yang namanya konsumsi. Yes, betul. Konsumsi ada kalau orang punya pekerjaan, punya duit. Betul. Kalau tak ada duit, mana ada konsumsi, Pak? Ya. Kalau apa tadi bahasa Pekanbarunya apa? Yang penting duit masuk apa tadi? Piti masuk. Kalau tak ada piti masuk, ya tak bisa, Pak. Bagaimana dia mau konsumsi ya nggak ada. Jadi makanya itu pemerintah butuh pengusaha. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh mempersulit dunia usaha. Betul. Dan kita kan tahu bersama, Bang, di era Pak Jokowi ini memang secara konkret kerjanya itu nyata dengan adanya Ucita Kerja, PT Perorangan, semua sekarang berbasis online dan lain-lain. Sebetulnya peran dari pemerintah terbilang cukup nyata untuk mendukung UMKM, untuk mendukung pelaku usaha. Cuman kembali lagi mindsetnya juga kita ini nggak bisa bergantung terus pada pemerintah. Harus dari sektor masyarakatnya juga mulai kritis berpikir untuk bagaimana di era teknologi yang semakin masif berkembang ini sekarang ini usaha banyak bidang-bidang usaha yang bisa dimaksimalkan. Kayak contohnya Garuda Cyber itu di bidang IT. Iya, betul. Ya, luar biasa loh. Beliau juga ceritanya juga mirip-mirip sama saya loh, dari nol merintis kantong bisnis jasa itu asik banget. Tapi yang penting kita komitmen dan konsisten kan itu. Nah, kalau saya sih punya tips dan sedikit masukan sih untuk pelaku usaha. Bagaimana kalau kita sebagai pelaku usaha itu punya benar-benar goodwill, Bang, niat baik, Bang. Bahwa orang-orang yang bekerja sama kita ini bukan budak, bukan slave. Ya. Tapi mereka adalah support system kita, support system bisnis kita. Kita sebagai pengusaha nggak bisa kerja sendiri, Bang. Tangan kita cuma dua, Bang. So kalau ditanya, Bang Jon, kalau saya boleh tanya, pengusaha sayang sama karyawan atau karyawan sayang sama perusahaan? Jawaban saya, pengusaha wajib sayang karyawan, fix, no debat. Nggak boleh didebat. Karena ketika kita sebagai pelaku usaha komit terhadap orang-orang yang bekerja sama kita,
menyentuh hati mereka, nggak usah disuruh semangat, dia akan bekerja luar biasa untuk perusahaan kita. Dan yang selanjutnya kita dalam mengelola, kalau video saya yang viral itu kan jangan lama-lama kerja sama saya, karena saya mau membentuk mindset bahwa jangan jadi karyawan seumur hidup. Iya, betul. Kita ini harus berpikir maju, berpikir kritis, bagaimana 2-3 tahun, maksimal 5 tahun lah bekerja, ngambil ilmu yang banyak, terus bikin usaha supaya apa? Dia buka lapangan kerja lagi. Rasio pengusahanya baru di bawah 4%. Iya. Memang untuk menjadi negara maju kita rasionya harus di tingkat 12%, 13% harus dari jumlah populasi penduduk 276 juta jiwa kan. Iya, benar. Masih jauh banget dari target. Nah, inilah peranan Bang Wahid di DPR. Saya juga sebagai influencer yang terus ngajakin generasi muda ini, milenial ini, jangan jadi karyawan seumur hidup. Karena biasanya Bang, yang udah-udah, kalau udah 5 tahun, 10 tahun kerja, udah males buka usaha Bang. Iya, benar. Karena udah kayak rasa nyaman. Mentalitasnya tuh udah, ya udah tiap bulan gua gajian, no resiko. Nah, ini yang harus kita brainwash lah ke generasi muda kita ini. Terima Semoga kasih Bang Wahid nanti bisa jadi panutan kita juga, pejuang rakyat juga untuk ngebantu, ngedukung pelaku-pelaku usaha Bang, UMKM. Siap. Sukses buat karir Abang. Terima kasih Bang John. Makasih buat silaturahmi ya Bang. Terima kasih tipnya hari ini. Nanti kita habis dari Pekanbaru